Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, ceramah pendekar langit kali ini temanya adalah hikmah di balik ujian. Mohon untuk didengarkan dari awal sampai selesainya ceramah pada kesempatan kali ini. Sahabat yang rahmati Allah, bagi sahabat yang sedang mendapatkan ujian dari Allah berupa gangguan jin dan sihir, percayalah bahwa saat ini memang fase yang berat. Namun endingnya adalah hikmah yang besar. Hanya disuruh bersabar sejenak sebelum hikmah itu nampak oleh pandangan mata, sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, yaitu insyaallah kita semuanya. Paradigma ada hikmah di balik ujian ini harus benar-benar Anda yakini, sehingga bisa menjalani ujiannya dengan lebih ikhlas, lebih ridho dan menerima dengan ikhlas. Sahabat yang dirahmati Allah, kita akan cerita sejenak. Kami insya Allah bukan termasuk orang jahat, suka menzalimi orang lain, berbuat kriminal atau mengabaikan perintah agama. Sholat 5 waktu sering di masjid, tidak ketinggalan lah. Saya dan keluarga juga tidak pernah meninggalkan sholat. Ngaji setiap hari, sedekah juga rutin. Puasa bulan Ramadan insya Allah nggak ada yang bolong. Dan kami bukan tipikal orang yang suka menzalimi atau merugikan orang lain. Bahkan insya Allah senang sekali atau bahagia gemar membantu orang lain. Namun kenapa sihir bisa tembus juga? Kenapa kami bisa kena sihir? Artinya sihir bisa mengenai siapa saja, baik orang jahat, orang biasa, orang baik, bahkan ustadz atau kiai sekalipun. Sebab lengah sedikit saja maka sihir akan masuk. Oleh karenanya jangan sampai lengah. Ya tapi mana bisa, kita hanya manusia. Sehebat-hebat manusia, sealim-alim manusia, tetap manusia adalah tempat kelengahan dan kelalaian. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Saya mempunyai sahabat, seorang ustadz pembimbing umroh yang qadarullah terkena sihir dan akhirnya meninggal dunia beberapa minggu kemudian. Ada juga teman saya yang bercerita seorang kiai yang mendengar ada yang mengetuk pintu beberapa kali, kemudian setelah dibuka ia menginjak telur yang ditaruh di bawah pintu, akhirnya meninggal dunia. Kalau sahabat membaca berita, kenal dengan Umi Indadari enggak? Umi Indadari itu seorang artis lah, bahasanya begitu, sekaligus beliau adalah dai. Beliau juga terkena sihir, padahal latar belakang beliau adalah seorang pendakwah. Sahabat pasti kenal Ustadz Nuruddin Al-Indonesia atau Unai bahasanya yang kita sering menyebut, founder Rehab Hati. Bahkan beliau terkena sihir hampir 30 tahun. Dan masih banyak sekali contoh lainnya yang membuktikan bahwa sihir bisa mengenai siapa saja, termasuk orang soleh sekalipun. Makanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah kena sihir dari salah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Azam. Nah, dari pengalaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas yang menjadi senjata kita semuanya untuk melawan sihir.
Ya bisa dibilang Rasulullah saja terkena sihir, meskipun ada hikmah turunnya surat Al-Ikhlas dan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Artinya kita bukan Rasulullah, bukan Nabi, tentu peluang atau potensi terkena sihir atau santet lebih besar. Maka saya berkesimpulan bahwa setiap manusia yang masih memiliki nafsu jiwa, maka sihir berpeluang untuk menyerang. Ya, sihir bisa menyerang siapa saja, apalagi mereka yang bentengnya lemah. Oleh karena itu, jangan merasa dirinya soleh, alim, lalu aman dari serangan penyihir. Sebab sekali lagi saya sampaikan, manusia tempatnya salah dan dosa, tempatnya lalai dan khilaf. Sekarang ini mungkin merasa aman sebab masih memiliki benteng yang kuat. Namun ketika sudah kena, saya jamin paradigma Anda akan berubah bahwa semua bisa terkena sihir, apalagi yang bentengnya lemah. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, sakit karena sihir itu berbeda dengan sakit medis biasa. Kalau sakit medis nyerangnya fisik, kalau sihir itu semuanya fisik juga, yang jelas akal, jiwa, dan raga. Korban sihir itu seperti berada di dunia lain, di mana jarang yang mau mengerti, apalagi empati. Pikirannya kusut, perasaannya hancur, akalnya lemah lunglai, yang memicu penyakit fisik semakin lama semakin parah. Nah, seperti itu. Bayangkan saja ya, korban sihir diserang dari segala sisi, segala penjuru, tiada henti, tiada jeda, 24 jam non-stop menyerang jiwa dan raga, pikiran dan perasaan atau kolbu. Ketika tidur diteror dengan mimpi buruk, ketika terjaga juga diserang, pikiran diserang dengan bisikan bertubi-tubi, perasaannya juga dibuat tidak karuan, yang seringkali akan memicu penyakit medis. Tidak hanya itu saja, lingkungan sekitar korban juga diserang. Kok bisa begitu sih? Ya bisa. Misalnya aura rumah dibuat menyeramkan, anak dibikin sakit, tetangga dan masyarakat dibuat membenci kita dan menjauhi kita, usaha dibikin bangkrut, muka dibikin jelek, dan masih banyak yang lainnya. Luar biasa kan? Sekali lagi saya sampaikan bahwa penderitaan korban sihir itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Mengharu biru, penuh dinamika yang menguras jiwa dan raga. Semakin lama pengaruh sihir semakin kuat, apalagi tidak ada perlawanan yang berarti, atau ada usaha ruqyah misalnya, tapi dengan ruqyah yang lemah, maka pengaruh sihir akan semakin mencengkram kuat di kehidupannya. Mungkin awalnya sihir untuk menceraikan pasangan suami istri, tapi lama-lama bisa merembet ke hal yang lainnya. Nah, bayangkan saja misalnya sihir perceraian, nanti anaknya terganggu, namanya menjadi buruk di masyarakat, terus pindah rumah karena malu, di tempat baru ternyata tidak merubah apapun karena sihirnya masih terus menyerang, rezeki mampet, usaha gagal terus, hidup seperti dikucilkan. Nah, ini anak jadi korban nih, beranjak dewasa, tak kunjung menikah. Banyak kasus seperti itu ketika orang tuanya kena sihir perceraian. Ketika menikah terjadi percekcokan. Wah, jadi bisa merembet kemana-mana, bahkan sampai anak cucu kalau tidak segera dihancurkan atau dilakukan treatment yang menyeluruh. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, meskipun penderitaan korban sihir tiada duanya, namun sayang tidak ada yang benar-benar mau mengerti dan empati. Namanya juga sihir kan, bermain di wilayah
remang-remang antara ada dan tiada. Jadi orang yang waras itu nggak percaya dengan adanya sihir atau penderitaan korban sihir yang luar biasa hanya dianggap halusinasi atau berlebihan. Maka korban sihir akan biasanya semakin lama malah semakin parah karena orang terdekat tidak mendukung. Oleh karena itu, saran saya jika sahabat kena sihir mending tidak usah cerita kepada orang lain yang nggak ngerti. Nanti malah tambah parah karena mereka menganggap Anda lemah iman, menganggap Anda halu dan lain sebagainya. Dan hanya yang mengerti itu sangat jarang. Misalnya kalau mau curhat ya ke peruqyah atau ke pendekar langit lah, karena kita sama-sama pernah mengalaminya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, sebagai korban sihir tentu kita ingin cerita, ingin curhat kepada teman, kerabat, ustadz atau siapapun yang kita kenal. Biasanya mereka memberikan nasihat untuk supaya kita bersabar, jangan terlalu mengikuti pikiran, perasaan dan lain sebagainya. Sabar ini ujian dan lain sebagainya. Tapi bagi korban sihir kata sabar itu luar biasa berat banget. Perjuangannya luar biasa untuk sabar, perjuangan yang luar biasa untuk menahan amarah yang menggebu-gebu di dalam dada. Ya, korban sihir itu mungkin bisa dibilang seperti wayang yang bisa dimainkan oleh sang dalang, dan dalangnya itu dukun, artinya bisa dikendalikan sesuka hatinya. Makanya kita ingin sabar, sebagai korban kita ingin sabar, tapi apa daya, ngamuk sehari berkali-kali, jebol terus ya, karena memang dibombardir 24 jam untuk supaya kita didorong untuk ngamuk-ngamuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau analoginya seperti mobil yang digaspol terus-menerus selama berjam-jam, sementara sopirnya menghendaki mobil berhenti alias tidak berjalan. Apakah bisa? Tentu tidak, karena sekuat-kuatnya menginjak rem pasti sesekali atau seringkali jebol juga sehingga mobil melaju dan menabrak pohon. Jadi ya seperti itu sihir. Kordamnya itu, jinnya itu gaspol untuk menginjak rasa amarah dari korban sampai titik tertinggi tanpa berhenti. Artinya sekuat-kuatnya kita nginjak rem, tetap sekali dua kali bahkan seringkali akan jebol juga. Luar biasa kan rasanya kan. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, sebelumnya saya menyampaikan bahwa sihir bisa mengenai siapa saja, nggak peduli baik atau jahat. Nah, sesabar-sabarnya manusia yang punya rasa, jika syaraf amarahnya ditekan terus menerus gaspol 24 jam sehari, pasti sesekali akan jebol juga, bahkan sering jebol. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, oleh karena itu saya sampaikan kepada korban sihir, percayalah bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita emban sebaik-baiknya. Allah mengizinkan ujian ini terjadi karena barangkali salah satunya memang dosa-dosa kita. Namun saya sampaikan bahwa sihir itu menimpa Anda dan keluarga Anda bukan karena melulu lemah iman, namun ini ujian yang pasti mengandung hikmah. Salah satu tujuannya supaya kita semua bisa bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pendekar langit yang ditakuti oleh setan dari bangsa jin dan manusia. Oleh karena itu pastikan pembelajaran yang langsung Allah berikan ini benar-benar dikerjakan dengan serius. Anda harus punya paradigma dan keyakinan bahwa ada skenario tersembunyi di balik ujian yang sedang dihadapi. Ada rencana besar dari Sang Pencipta
untuk menghebatkan Anda dengan caranya sendiri. Kalau orang lain menganggap lemah iman, justru saya berpendapat sebaliknya. Saya meyakini Allah berencana menghebatkan Anda dan mendongkrak level iman Anda dan menjadikan Anda sebagai bagian dari tentara-tentaranya yang ke depan menjadi bagian dari membantu orang lain yang mengalami masalah serupa. Anda sedang didesain menjadi tentara langit yang memiliki keyakinan kokoh, berbaju besi dan bersenjata pedang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda adalah calon pendekar langit yang ditakuti oleh para setan dan sekutunya. Sahabat yang dirahmati Allah, saya meyakini bahwa ujian sebanding dengan tingkat kemampuan mencari solusinya. Enggak ada ujian yang melebihi batas kemampuan manusia, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah yang berfirman, yang maknanya adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menjadi sebuah kewajaran korban merasa sedih, kecewa, dan tidak menginginkan ujian ini terjadi. Tapi mau bagaimana lagi? Allah sudah memilih Anda dan ujian ini terjadi pada diri Anda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang bermakna bahwa boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Jadi yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya ujian sihir yang menimpa Anda pasti bisa Anda hadapi sehingga stempel kelulusan didapatkan. Anda mempunyai potensi untuk menghadapinya di saat orang lain tidak bisa, yaitu potensi untuk mengalahkan sihirnya, kemudian menemukan butiran iman, ilmu, dan hikmah. Anda mempunyai potensi untuk menjadi bagian dari pendekar langit. Keren kan? Anggap saja saat ini Anda sedang berada di posisi atau berada di pihak Nabi Musa alaihissalam yang berhadapan dengan ribuan penyihir yang berpihak kepada Raja Fir'aun. Sudah berkadung berada di pihak Nabi Musa alaihissalam, artinya mau tidak mau Anda harus berhadapan dengan tukang sihir, dengan hasil akhir menang atau kalah. Dan Anda tahu akhirnya tentu kebenaran akan menang, dan Nabi Musa menang melawan ribuan tukang sihir dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kepada Anda insya Allah juga demikian, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan sehingga meraih kemenangan. Yang perlu Anda lakukan sekarang ini adalah terus perangi setan dan bala bantuannya dengan kemampuan yang Anda miliki, sambil tentunya terus belajar, merubah dan memperbaharui strategi, menambah persenjataan dan lain sebagainya. Lakukan semaksimal mungkin yang bisa Anda lakukan, lalu biarlah Allah Subhanahu wa taala menambah kekurangannya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, sihir merupakan sebuah ujian yang sengaja Allah hadirkan kepada Anda sebagai sebuah kesulitan yang harus dipecahkan. Oleh karena itu ingat bahwa dalam kesulitan selalu membawa solusi dan kemudahan 2 kali lipat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra.
Ayat di atas menekankan dan menegaskan bahwa bersama kesulitan atau ujian menggendong kemudahan dan kemudahan. Ada pengulangan di sini, maknanya adalah dalam setiap satu kesulitan ada atau terdapat dua kemudahan. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada Anda korban sihir khususnya, percayalah bahwa ujian berat yang sekarang Anda alami menyimpan hikmah yang besar. Menjadi sangat berat menjalaninya disebabkan hikmah belum terbuka, dan setitik demi setitik hikmah akan nampak dan terlihat seiring proses sampai akhirnya semua hikmah akan terkuak. Hikmah akan terbuka saat ujiannya sudah usai dan Anda diberikan nilai yang layak untuk menjadi pendekar langit. Artinya harus lulus dulu baru hikmahnya keluar. Lulus dulu baru rewardnya bisa kita dapatkan. Oleh karena itu maju terus, pantang mundur, jangan menyerah, pastikan kita adalah pemenangnya. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, saat Anda mendapatkan ujian sihir yang begitu menguras jiwa raga, seringkali Anda akan meminta doa orang lain agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghilangkan ujiannya melalui wasilah orang tersebut. Tentu nggak salah, malah bagus dan harus dilakukan. Tetapi jangan lupakan bahwa posisi saat ini Anda adalah berada di pihak orang yang sedang dizalimi oleh sihir, dan doa orang dizalimi itu makbul. Seharusnya malah Anda yang mendoakan atau orang lain yang minta doa kepada Anda, sebab doa orang yang dizalimi tidak ada ijab. Ada sebuah hadis yang kurang lebih maknanya seperti berikut ini: takutlah kepada doa kaum yang teraniaya lantaran tidak ada hijab antara dia dengan Allah untuk mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Doa itu isinya baik-baik kecuali dari orang yang dizalimi. Maknanya dalam kasus sihir sebenarnya diperbolehkan mendoakan keburukan kepada pelaku zalim. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Allah tidak menyukai perbuatan jelek yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Bagi korban sihir, banyak-banyaklah berdoa diberikan kesabaran dan kemenangan melawan penyihir dan pelakunya. Banyak doa ya, misalnya Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, yang artinya wahai Tuhan kami, limpahkan kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, segala sesuatu terjadi tentu ada sebab atau pemicunya, termasuk dalam hal ini adalah sihir yang menyerang Anda. Pelaku marah dan hasad membayar dukun untuk mencelakakan Anda. Tentu ada pemantiknya, yaitu muamalah antara Anda dan pelaku yang memicu dendam. Saat itu pasti masing-masing merasa benar dengan pendapatnya, termasuk merasa benar untuk membalas dendam dengan menusuk dari belakang. Secara aturan agama tentu salah dan dosa besar karena meminta bantuan setan untuk balas dendam. Bahkan bermain sihir itu hukumnya syirik. Gitu. Jika Anda mempunyai niat yang sama, yakni membalas dendam dari belakang, menusuk dari belakang, lalu apa bedanya dia dengan Anda? Seandainya Anda tahu siapa pelaku sihir, janganlah sampai gelap mata kemudian mendatangi dukun lainnya untuk balas dendam. Kalau demikian nggak pernah selesai, nggak akan pernah selesai. Posisi Anda salah atau benar untuk saat ini bukan merupakan poin utama, sebab yang utama sekarang adalah banyak-banyak istighfar
hijrah atau berubah menjadi lebih baik. Kemudian lakukan ruqyah secara konsisten. Gitu ya, artinya ya salah dan benar kita abaikan dulu, fokusnya kepada istighfar, introspeksi, kemudian mulai melakukan ruqyah. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, cara Allah untuk menggugurkan dosa dan mengampuni hambanya adalah rahasia dan penuh teka-teki. Ada 1001 cara, salah satunya melalui penyakit dan musibah yang menimpa seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Artinya ujian sihir yang menimpa Anda mungkin saja merupakan bagian dari pengguguran dosa-dosa masa lalu yang pernah dilakukan. Coba ingat kembali dosa maksiat atau kezaliman yang pernah sahabat lakukan pada orang lain di masa lalu. Coba diingat. Maka yakini ujian ini adalah wasilah pencucian dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga saat meninggal nanti tidak membawa dosa-dosa yang menggunung, atau nanti bisa ringan di alam barzakh, atau bisa diringankan hisabnya. Hari akhirat itu rahasia karena hanya Allah yang tahu. Tentang hal ini saya pernah menonton sebuah ceramah dari seorang ulama, di mana ada segolongan orang miskin yang soleh yang selalu berdoa agar diberikan kekayaan dan kemakmuran. Orang soleh ini tidak jemu dan terus berdoa sampai kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, hamba Engkau yang soleh dan selalu berdoa meminta kekayaan, tidak juga Engkau berikan. Mengapa demikian? Bahasanya apa susahnya dikabulkan ya Rob?" Kurang lebih begitu kalau bahasa kita. Setelah mendapatkan jawabannya, barulah malaikat mengetahui bahwa ternyata tiket surganya kelak adalah sabar dalam kemiskinan. Nah, sabar dalam kemiskinan adalah tiket surga. Melihat dari contoh kisah di atas, bisa kita cocokkan dengan ujian yang sedang kita hadapi. Sungguh ujian sihir adalah sebuah bentuk ujian yang sangat berat menjalaninya. Bahkan saking beratnya banyak yang nggak kuat sehingga meninggal dunia. Insya Allah yang meninggal mati syahid. Bagi korban sihir yang belum mendapatkan kesembuhan sampai sekarang ini, bisa jadi Allah hendak mengampuni dosa-dosanya dan menjadi asbab tiket surga. Mungkin saja hukuman penyihir ditangguhkan di akhirat azabnya yang tentunya akan sangat memberatkan. Bagaimana tidak, dosa Anda dan korban-korban lainnya diberikan kepada mereka. Jika masih kurang maka amal baik akan dibagi-bagikan kepada korban. Bukankah ini adalah hukuman yang paling adil? Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, intinya adalah pasti ujian yang sedang kita hadapi ini mengandung hikmah yang besar sekali. Oleh karena itu, yang utama adalah jalani ujian ini dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti hikmahnya akan kita dapatkan setelah kita berhasil mengerjakan dengan baik. Demikian ceramah pendekar langit tentang hikmah di balik ujian. Mudah-mudahan mencerahkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.